Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, kalau sampean sehat neng perantauan. Mugi-mugi sampean neng perantauan yo dipermudah segala urusane. Mugi-mugi sampean semuanya berhasil terus pulang membawa duit yang barokah, duit yang banyak, berguna bagi rumah tangga sampean maupun sampean sendiri nggih Mbak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik dari sini. Nah Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas Mbak, iki ono kasus temen kita, tapi iki kasusnya 2 hari kalau nggak 3 harian yang lalu Mbak. Tapi nggak apa-apa Mbak, agak telat. Mungkin sebagian dari Mbak-mbak semuanya iki belum nonton tentang masalah ini. Nah, tentang apa iki? Silakan disimak kronologine pembahasan kasusnya. Kemudian di akhir dari cerita ini ono undang-undangnya mengenai kasus-kasus kawan-kawan kita. Kemudian sedikit saran. Jadi silakan disimak hanya di channel ini sampai habis nih, Mbak. Oke. Kita langsung aja ke pokok cerita nih. Jadi Mbak, Ana ada teman kita yang dimana beliau iki lapor Mbak ke Pak D atau polisi yo 999 lah Mbak. Iki nggak diketahui apakah Mbak Indo atau Mbak PL, tapi dari mukae kui sepertinya Mbak PL. Oke, PRT ini melaporkan majikannya yang dimana iki melakukan yang namanya kekerasan Mbak terhadap PRT-nya. Bahkan PRT kui mengalami beberapa luka akibat perbuatan dari majikannya. Bisa Mbak, apa yang si CC ini atau PRT-nya ini lakukan kok sampai majikannya iki sampai melakukan kekerasan terhadap PRT-nya? Jadi Mbak, itu hari PRT-nya meminta gaji Mbak pada majikan perempuan atau dadai yang tinggal di Atur Street Yaumate sana. Jadi minta Mbak gaji. Dan kui minta pasti ngotot Mbak. Karena opo selama 2 bulan iki gajine mangkir terus. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari kui mending Mbak. Tapi bagaimana kalau gajinya kui sampai telat 2 bulan? Secara otomatis PRT-nya kui ngamuk Mbak. Nah, kalau PRT-nya ngamuk ngotot minta gaji selama 2 bulan, lek pamane gajine standar iki kan 499 ya. Bayangkan 2 bulan berapa? Yo 10.000 dolar Hongkong lebih atau sekitaran 20 juta. Minta Mbak. Ini kan HECC ya sudah bekerja 2 bulan di situ, ya jelas harus digaji. Masa apa nggak gratis? Saya kan ya nggak mungkin. Nah, ini minta gaji sama majikannya, tapi majikannya atau dadai kui nggak terima. Akhirnya terjadilah adu mulut dan terjadilah kekerasan terhadap PRT-nya ini. Nah, mengetahui majikannya kui stres, nggak gaji, malah lakukan kekerasan. Makanya PRT ki lapor polisi Mbak 99. Nah, polisi datang Mbak di kediaman majikan, kemudian menangkap majikan tadi. Setelah PRT-nya ki ngomong kalau dia ki mendapatkan kekerasan di tempat majikan di alamat ini. Perkaranya apa? Perkaranya aku minta gaji selama 2 bulan belum digaji, malah aku mendapatkan kekerasan. Akhirnya polisi datang tempat kejadian dan kemudian menangkap majikannya ini Mbak. Kemudian tidak hanya polisi saja, tapi juga tim medis Mbak datang iki untuk membawa si Mbak E tadi yang luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Nah, iki kronologi singkatnya Mbak, enggak begitu jelas kapan Mbak iki kerja di situ, berapa lama kerja di situ, intinya tidak dijelaskan. Intinya kui cuman mendapatkan kasus kekerasan karena minta gaji yang telat 2 bulan ini. Nah, iki pengetahuan sedikit buat kawan-kawan, silahkan disimak nggih. Mungkin kawan-kawan di luar sana mengalami kasus yang sama
telat nih, tapi untung telat kok mek 5 hari, mek 7 hari, 8 hari pernah 10 hari juga pernah, tapi nggak sampai telat 2 bulan. Kalau sudah telatnya seperti gitu, secara otomatis majikan melanggar hukum di negara Hong Kong mengenai undang-undang tentang ketenagakerjaan, khususnya adalah masalah gaji. Oke, kapan seharusnya PRT kapan seharusnya majikan kui membayar PRT? Jadi majikan kui harus membayar sebenarnya tepat waktu, Mbak. Contoh, sampai tanggal 29 Juni 2025 iki kerja di situ. Nanti pembayaran gajinya kuyo tanggal 29 atau 30 lah minimale Juli 2025. Jadi harus tepat waktu, Mbak. Kalaupun seandainya nggak tepat waktu, kuwi ono batasan ya, Mbak. Tidak boleh lebih dari 7 hari dari gaji yang tertera di kontrak kerja. Contoh Mbak tadi harusnya kan tanggal 30 gajian lah atau 29 gajian. Kui tidak boleh telat sampai nanti sekitaran Agustus atau mungkin Agustus tanggal 7. Kui tidak boleh, Mbak. Kui telatnya keterlaluan. Atau gini, Mbak. Contoh ya, Mbak ya, majikan sampean kui pengen gaji sesuai dengan gaji majikan di kantor. Contoh majikan kuwi gajinya setiap tanggal 7. Nah, pengen disamakan tanggal 7 juga. Apakah boleh? Sekali lagi boleh, tapi harus kesepakatan sama PRT-nya mau apa enggak, dan harus menyelesaikan gaji PRT-nya dulu sampai tanggal 7. Contoh nih Mbak, tadi kan datang tempat majikannya kan 29 Juni. Jadi kan harusnya digaji tanggal 29 Juli kan. Tapi pengennya tanggal 7 Juli bareng nih, bagaimana? Jadi bisa Mbak. Pertama adalah majikan harus membereskan gaji dari tanggal 29 Juni sampai 7 Juli dulu. Kemudian nanti selepas itu dari tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus. Nah, kui bisa Mbak, intinya harus diselesaikan dulu pembayaran yang lama. Kemudian juga jajannya setuju. Nah, seandainya majikan kui mengingkari gaji sampai telat lebih dari 7 hari, maka majikan Mbak bisa dituntut secara hukum. Nah, undang-undangnya bagaimana sih Kak mengenai kasus keterlambatan majikan bayar gaji kita? Yang pertama, jika majikan telat membayar gaji PRT-nya yaitu lebih dari 7 hari, maka majikan harus membayar bunga atas gaji yang terhutang tadi kepada PRT-nya. Jadi ketelatan itu harus dibayar, Mbak. Telate 7 hari harus dibayar 7 hari. Telate 2 bulan ya harus dibayar 2 bulan itu, Mbak. Kemudian yang kedua aturannya adalah majikan ini bisa diancam pidana dan juga hukuman denda sebesar 350 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan ini sebesar berapa Mbak? 700 jutaan. Dan untuk tuntutan penjara iki maksimalnya 3 tahun Mbak. Jadi enggak main-main di dalam kasus ini. Jadi majikan tadi bisa didenda 350.000 dolar Hong Kong, penjara maksimal 3 tahun, dan ditambah lagi Mbak kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Jadi iki selain hukum pidana juga kriminal, tapi juga hukum ketenagakerjaan. Jadi ada 2 tuntutan yang harus majikan nanti
dapatkan, yaitu pertama adalah tuntutan masalah ketenaga kerjaan. Jadi duite kuwi dendone. Jadi dendone pembayaran gaji tadi itu disebut sebagai kasus ketenaga kerjaan. Tapi kalau masalah kekerasan, pemukulan, nah kuwi sudah masuk kriminal. Jadi ada tuntutan 2 kasus yang dihadapi oleh majikannya. Oke, iki yang terakhir Mbak informasinya. Jadi gini Mbak, kalau telate 1 bulan, sebenarnya majikan iki posisinya sudah melakukan penginterminitan kepada PRT-nya. Jadi si Mbak tadi kan telatnya sampai 2 bulan. Berarti iki sama aja dia diberhentikan kerja oleh majikannya dan seharusnya mendapatkan uang interminitan, kemudian gaji 2 bulan tadi, kemudian uang tiket kalau dia kerja lebih dari 3 bulan, maka dia mendapatkan cuti tahunan, kemudian uang 100 sebagai uang perjalanan. Harusnya seperti itu Mbak. Undang-undang ketenaga kerjaan ketika majikan kui telat Mbak bayar sampai 1 bulan, apalagi Mbak 2 bulan telat, ya gila apa enggak? Sebenarnya ki majikan mampu opo enggak bayar PRT. Kalau dia tidak mampu membayar PRT, maka laporkan ke imigrasi. Aku kulo enggak mampu bayar PRT ku, makanya aku putuskan kontrak kerja. Tapi aku ki pengen memfinish kontrakkan CC ku. Jadi keluarkan surat finish kontrak. Itu bisa Mbak. Karena opo? Salah satu hal yang bisa Mbak proses visa terbaru nunggu di Hong Kong, salah satunya adalah majikan tidak bisa menggaji atau majikan bangkrut. Asal dapat surat pemutusan kontrak kerja, kemudian disertai dengan surat finish atau finish letter. Itu bisa Mbak. Lah majikan nih malah nggak bayar, malah disuruh kerja sampai nunggak 2 bulan. Sebenarnya dia mampu kerja, sebenarnya dia ikui ada duit apa enggaknya bayar CC. Kalau nggak ada duit, ya monggo, mending diputus kontrak aja. Berikan surat finish kan cukup, daripada dia harus melakukan kekerasan tadi. Dia harus nanti bayarnya segitu banyaknya, belum nanti tuntutan kasus kriminal yang dia lakukan, yaitu tadi melakukan kekerasan terhadap PRT-nya. Jadi double Mbak tuntutannya nanti. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.